Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah melihat perubahan mendadak dari lingkungan mereka dan mendengar kata-kata senior Qiyu, para kultivator di peron terkejut, kemudian buru-buru berdiri, mengenakan ekspresi hormat dan penuh perhatian. Semua kultivator di sana tahu bahwa jika mereka memasuki sekte awan hanyut yang hebat, mereka benar-benar tidak mampu meninggalkan kesan buruk dengan tiga pria yang berdiri di menara. Kakak senior Qiyu mengungkapkan ekspresi puas setelah melihat para kultivator liar begitu bijaksana. Kakak senior Qiyu perlahan berkata dengan ekspresi serius, "Kalian rekan Daois semua harus mengetahui kriteria yang kita gunakan untuk menerima murid. Karena itu, saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Mari kita lihat rekan Daois yang memiliki tiga atribut ganda, atau akar spiritual khusus berjalan maju." Kerumunan bergerak pada ini dan setelah beberapa saat, hanya 4 orang yang berjalan ke depan, 3 pria dan seorang wanita. Kakak senior Qiyu mengalihkan pandangannya ke keempat orang itu dan dengan tenang berkata, "Kalian berempat akan mengikuti saudara junior Liu yang akan bertanggung jawab untuk mengevaluasi bakat kultivasi Anda." Pada saat itu, pemuda berwajah pucat itu melangkah maju dan tanpa berkata-kata melambaikan tangannya. Garis cahaya putih kemudian terbang keluar dari lengan bajunya dan berputar di udara sebelum berubah menjadi syal bordir besar yang dengan lembut melayang sekitar 1 meter dari tanah. Pemuda berwajah pucat muncul di atas alat sihir syal dengan kabur dan tanpa ekspresi berkata, "Naiklah. Aku akan membawamu berempat ke tempat lain dan memeriksa bakatmu di sana. Mereka yang tidak cocok akan dikirim kembali." Ketika keempatnya mendengar ini, mereka saling melirik dengan sedikit ragu sebelum naik ke syal. Pemuda berwajah pucat itu kemudian mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra dan menyebabkan syal bersinar dengan cahaya putih sebelum berangkat melalui langit dalam seberkas cahaya putih. Setelah mengirim pemuda berwajah pucat, senior Qiyu melirik mereka yang tersisa dan melanjutkan, "Mereka yang memiliki kultivasi di lapisan ke-10 dan lebih tinggi, melangkah maju dan ikuti junior Yu. Selama tidak memiliki terlalu banyak masalah dengan identitas, mereka akan dapat memasuki sekte. Adapun Anda rekan Daois yang tersisa, jika Anda ingin memasuki sekte, maka Anda harus lulus tes sebelum diambil. Jika Anda gagal, saya hanya bisa meminta Anda semua untuk rajin berkultivasi selama beberapa tahun lagi dan kembali setelah Anda meningkat." Setelah itu dikatakan, kegemparan terjadi di antara kerumunan, mayoritas dari mereka mengungkapkan ekspresi kecewa. Tampaknya standar seleksi ini akan jauh lebih ketat dan menyebabkan beberapa kultivator berharap bisa tumbuh sangat putus asa. Meskipun dia mengatakan mereka dapat berpartisipasi dalam tes untuk tetap bergabung dengan sekte, semua orang tahu bahwa itu adalah kata-kata yang diucapkan karena kesopanan. Lagi pula, dengan jumlah orang yang hadir, tidak mungkin bagi sekte awan hanyut untuk memberi mereka semua kesempatan. Tak perlu dikatakan, tes ini akan sangat sulit untuk dilewati jika kultivasi seseorang berada di bawah lapisan ke-10. Hanya kultivator di lapisan ke-9 kondensasi Qi yang memiliki peluang sukses sekecil apapun. Di masa lalu, hanya sedikit kultivator di lapisan ke-9 yang dapat lulus tes ini. Meskipun orang-orang itu semua memiliki bakat yang buruk, mereka mampu berhasil melalui pertunjukan ketekunan yang luar biasa, terlepas dari prospek masa depan mereka yang kurang. Sekte awan melayang akan bersedia menerima mereka karena mereka akan dapat berkontribusi terhadap berbagai disiplin ilmu baru mereka. Di bawah tatapan iri dari sisa kerumunan, Han Li dan 6 kultivator lainnya berjalan maju. Kakak senior Qiyu menyapu pandangannya ke arah mereka dan menganggukkan kepalanya. Ketika pemuda bermarga Yu melihat ini, dia melepaskan alat sihir terbang tanpa penundaan. Mangkuk sedekah perunggu besar muncul di hadapan mereka. Tanpa perlu kata-kata dari pemuda,
Han Li dan kelompok kultivator dengan patuh naik ke alat ajaib. Mangkuk sedekah tembaga kemudian terbang jauh ke dalam pegunungan awan mimpi dalam seberkas cahaya. Adapun kultivator liar yang tersisa yang tidak memenuhi syarat, Han Li benar-benar tidak tahu apakah salah satu dari mereka akan memasuki sekte, dia juga tidak peduli. Pada saat itu, dia asyik memeriksa 6 orang lain yang diselimuti cahaya kuning mangkuk sedekah di sampingnya. Ada 4 pria dan 2 wanita. Terlepas dari seorang wanita berpakaian kuning halus yang tampak berusia sekitar 20 tahun, yang lain semuanya tampak berusia 30-an. Bahkan ada seorang kultivator berusia 50 tahun. Meskipun ia memiliki kultivasi terdalam dari kelompok di lapisan ke-12 dari kondensasi Qi, Han Li hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika mereka tidak memiliki banyak keberuntungan, kultivator dengan bakat yang buruk harus menghabiskan banyak waktu berkultivasi jika mereka ingin mencapai lapisan ke-10 atau lebih tinggi, sehingga Han Li dan wanita berpakaian kuning memiliki penampilan termuda di kelompoknya. Jika bukan karena botol misterius yang Han Li temui, dia takut dia akan menghabiskan sebagian besar hidupnya berkultivasi seperti kultivator tua itu hanya untuk mencapai lapisan ke-6. Memasuki sekte kultivasi besar tidak mungkin. Ketika Han Li mulai merenungkan masa lalu, dia menjadi linglung. Setelah itu, dia mendapatkan kembali kejernihan pikiran dan melihat yang lain. Meskipun mereka tidak tampak sangat menonjol, mereka memiliki wajah yang penuh kegembiraan. Tapi ketika tatapan Han Li jatuh ke pria berjanggut besar, dia menyipitkan matanya sejenak, tapi segera ekspresinya kembali normal. Ini bukan karena penampilan pria itu, tetapi karena ada jejak Yin Qi dingin dalam dirinya. Yin Qi ini tersembunyi dengan sangat baik dan jika bukan karena rasa spiritual yang luar biasa dari Han Li, dia akan benar-benar melewatkannya. Ini jelas bukan seni kultivasi yang termasuk dalam 5 elemen. Dari fluktuasi Qi spiritualnya, dia jelas memiliki beberapa teknik sihir yang tidak biasa. Namun, budidaya lapisan ke-10 pria besar itu bahkan tidak sedikit pun salah, menyebabkan Han Li merenungkannya dengan rasa ingin tahu yang besar. Saat Han Li tenggelam dalam pikirannya, hamparan besar kabut tak berujung muncul di depan mangkuk sedekah yang besar. Kabut putih ini sangat padat dan bergolak saat suara guntur samar-samar bergema. Hati Han Li tergerak dan dia mengirimkan indera spiritualnya. Namun, sesuatu menghalanginya ketika dia mencoba mencapai sekitar 30 meter ke dalam kabut. Han Li dalam hati gemetar, mengetahui bahwa kabut putih adalah batasan yang tidak biasa. Itu mungkin salah satu sekte tangguh yang melindungi sekte awan hanyut. Dia tidak berani mengujinya lebih lanjut dan buru-buru menarik indera spiritualnya. Kelompok kultivator liar semuanya mengungkapkan ekspresi kagum ketika mereka melihat kabut yang tak berujung. Meskipun mereka belum pernah menemukan formasi mantra sebelumnya, pembatasan yang mencengangkan di hadapan mereka telah sangat memperluas perspektif mereka. Pada saat itu, pemuda bermarga Yu membentuk mantra tangan dan alat sihir terbangnya perlahan berhenti. Kemudian dia meraih kantong penyimpanannya dan mengeluarkan bendera formasi biru. Setelah menggumamkan sesuatu, bendera di tangannya mulai bersinar dengan pancaran tajam yang berangsur-angsur tumbuh. Buka. Setelah pemuda itu menyelesaikan mantranya, dia memelototi kabut dan mengarahkan bendera formasi ke sana. Sinar cahaya biru setebal mangkuk melesat keluar dari ujung bendera langsung ke kabut, mengarah ke pemandangan yang menakjubkan. Area kabut lainnya bergolak seperti sebelumnya, tetapi bagian kabut di depan mereka menjadi sangat tenang. Kemudian mengikuti serangkaian lonceng yang jelas, Qi putih berpisah di depan mereka, memperlihatkan lorong selebar 10 meter. Setelah ini terjadi, pemuda bermarga Yu membawa kelompok itu melewati lorong. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian, lorong itu ditutup dan gelombang guntur terdengar. Setelah beberapa waktu,
kelompok itu akhirnya melewati kabut dan muncul di dalam tanah tersembunyi. Bahkan sebelum mereka bisa melihat dengan jelas melewati kabut, mereka merasakan ki spiritual yang padat menyerang mereka. Han Li menarik napas dalam-dalam dan merasakan sedikit kegembiraan di dalam dirinya saat dia melihat ke depan. Ada hamparan bumi yang luas dengan tanaman yang menghijau, aroma harum, kicau burung, dan beberapa gunung yang membentang lebih dari 3 km mencapai sejauh mata memandang. Di sekitar gunung-gunung ini ada bangunan dengan berbagai ukuran termasuk aula istana dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan banyak kultivator berpakaian berbeda dengan tergesa-gesa. Setelah melihat keterkejutan dan kegembiraan mereka, pemuda bermarga Yu diam-diam tersenyum. Dia kemudian menunjuk ke puncak gunung terdekat dan berkata, "Perhatikan baik-baik. Ini adalah 6 puncak luar biasa dari biara Sekte Awan Melayang. Jika Anda benar-benar memasuki sekte kami, ini akan menjadi rumah Anda. Tapi pertama-tama, kami akan menuju ke kediaman inisiasi Gunung Dayspring. Anda akan menjelaskan sedikit tentang masa lalu Anda dan kemudian kami akan menguji kultivasi Anda." Han Li dan kultivator ki kondensasi lainnya tidak terkejut dengan informasi mengenai tes, dan dibawa ke Gunung Dayspring oleh pemuda bermarga Yu. Mereka bertemu banyak kultivator di sepanjang jalan dengan sebagian besar dari mereka berada di ki kondensasi. Ketika mereka melihat pemandu mereka memberi hormat. Tampaknya pemuda itu memiliki reputasi yang cukup baik di Sekte Awan Melayang. Mereka hanya menemukan satu pembudidaya pendirian yayasan lainnya, seorang pria berjubah kuning dengan wajah kurus. Dia terbang dari Gunung Dayspring, tetapi ketika dia melihat pemuda bermarga Yu, dia tersenyum dan memanggilnya, "Saudara Junior Yu, apakah keenam murid yang baru tiba ini?" Sepertinya tidak banyak orang kali ini. Sementara dia bertindak cukup akrab dengan pemuda itu, yang lain dapat melihat bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Pemuda tampan itu tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat pembudidaya berjubah kuning. Dia dengan tenang menjawab, "Jadi ternyata itu adalah saudara senior Yan. Orang-orang ini masih perlu diperiksa dengan teknik kebenaran dan diperkenalkan kepada Master Sekte sebelum mereka menjadi murid resmi. Mereka masih kandidat." Kultivator berjubah kuning itu terkekeh dan berkata, "Jadi seperti itu. Namun, Junior harus tahu bahwa divisi penyempurnaan jimat saya masih membutuhkan murid. Apakah Anda bisa mengirim 2 pembudidaya ini kepada saya?" Pada saat itu, matanya terfokus pada kelompok di belakang pemuda itu. Ekspresi Han Li tenang, tapi dia merasa sangat jijik dengan tatapan itu. Dari cara dia memandang mereka dan nada yang dia gunakan, dia pasti ingin mengerjakannya sampai ke tulang. Ketika pembudidaya lain mendengarnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Sepertinya mereka juga tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. "Saudara senior Yan, itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Anda harus tahu bahwa alokasi murid diputuskan oleh Master Sekte. Jika saudara senior merasa bahwa dia tidak memiliki cukup murid untuk divisi penyempurnaan jimatnya, Anda dapat bicarakan dengan Master Sekte. Karena kakak senior Miao masih menungguku di kediaman penerimaan, aku tidak bisa menemanimu lebih lama lagi." Pemuda bermarga Yu tampaknya memahami sifat licik pembudidaya berjubah kuning dan segera menolak permintaannya. Setelah mengucapkan alasan, dia menginjak alat sihirnya dan membawa kelompok pembudidaya ke paviliun di bawah. Kultivator berjubah kuning berpikir untuk menahannya lebih jauh, tetapi setelah mendengar pemuda itu menyebutkan senior Miao, dia mengungkapkan sedikit keraguan dan membiarkannya pergi. Setelah menyaksikan pemuda dan perusahaan memasuki paviliun dari kejauhan, ekspresinya berfluktuasi. Setelah menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak, dia dengan dingin mendengus dan terbang ke gunung yang berbeda dalam seberkas cahaya kuning. Pada saat itu, kelompok itu sudah tiba di lantai pertama paviliun dan bertemu dengan seorang pria.
Dia adalah seorang pemuda keriput yang melirik gulungan bambu dengan penuh minat saat dia duduk di kursi berlengan kayu pasir. Pria itu tampaknya baru berusia 30 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai tahap pendirian yayasan yang terlambat. Meskipun dia baru mencapai pendirian yayasan yang terlambat dan belum mengkonsolidasikan kultivasinya, dia benar-benar bakat yang jarang terlihat. Setelah mencapai sejauh ini pada usianya saat ini, dia memiliki harapan besar untuk naik ke tahap formasi inti. Mungkinkah karena nama pria ini, kultivator berjubah kuning yang menyebalkan itu tidak berani menyusahkan Junior Yu lebih jauh? Ketika pembudidaya lain menyaksikan kultivasi pemuda yang layu itu, mereka saling melirik dengan ekspresi kaget. Pada saat itu, orang ini sudah melipat gulungan bambu dan melirik pemuda itu. Dia berkata dengan suara lembut, "Junior Yu, saya telah membuat Anda melalui sedikit masalah. Apakah Junior Yan menghadang Anda? Karena kakak senior sudah mengetahuinya, seharusnya tidak perlu bertanya. Namun, apakah orang itu datang lagi untuk mengganggu senior Pei Ling?" Pemuda yang tampak gagah itu bertanya dengan jijik. Orang itu, bahkan jika saudara Junior Yan agak berlebihan, dia masih sesama murid dari Sekte Awan Hanyut kami. Kata-katamu tidak pantas. Harap perhatikan itu di masa depan, kalau tidak jika Tuan melihat, hukuman tidak dapat dihindari. Kata-kata pemuda yang sakit-sakitan itu mungkin dimaksudkan untuk menegurnya, tetapi nadanya benar-benar datar. Tapi tetap saja, hati Junior Yu bergetar dan dia buru-buru berkata, "Senior benar, Junior ini pasti akan memperhatikannya di masa depan." Melihat bahwa pemuda itu mengakui kesalahannya, kakak senior Miao menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Han Li dan yang lainnya saat dia mulai memeriksa mereka masing-masing. Dia sepertinya memperhatikan mereka dengan seksama, perlahan-lahan memeriksa mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini telah menimbulkan sedikit kecemasan di antara mereka yang hadir. Mungkin karena kesalahpahaman, Han Li merasa bahwa tatapannya sejenak berhenti pada pria berjanggut besar itu sebelum dengan cepat beralih ke orang lain. Meskipun tidak mungkin kultivasi Han Li yang sebenarnya terlihat olehnya, Han Li merasa sedikit tidak nyaman. Setelah beberapa saat, kakak senior Miao menarik pandangannya dan dengan tenang menepuk pinggangnya dan mengeluarkan jimat yang berkilau dengan cahaya perak. Bagus bahwa hanya sekitar 7 yang datang seperti yang saya harapkan. Jika tidak, saya tidak akan memiliki cukup jimat hati sejati untuk kalian semua. Saudara Junior Yu, ambil jimat ini dan letakkan di tubuh mereka. Setelah itu, bawa mereka ke ruang belajarku. Kakak senior Miao berbicara dengan nada tenang dan menyerahkan jimat kepada pemuda itu. Dia kemudian berdiri dari kursinya dan berjalan ke lantai 2 tanpa memperhatikan mereka lebih jauh. Namun, ketika pemuda keriput itu perlahan berbelok di tikungan, dia tiba-tiba membungkuk dan mulai batuk dengan cepat. Kedengarannya sangat menyakitkan, tetapi segera setelah itu, dia berhasil berdiri dan menuju tangga di bawah tatapan bingung semua orang di sana. Jejak keheranan berkedip di mata Han Li tetapi dengan cepat menghilang. Junior Yu mengungkapkan sedikit kecemasan dan menghela nafas sebelum berbalik ke arah Han Li dan yang lainnya. Ini adalah jimat hati sejati. Saya yakin Anda tahu apa yang mereka lakukan, jadi saya akan menghemat napas. Jika Anda menyimpan desain atau konspirasi jahat, akan lebih baik bagi Anda untuk mengambil inisiatif untuk pergi. Jika tidak, jika Anda ketahuan, jangan salahkan Sekte Awan Hanyut kami karena kejam. Dengan mengatakan itu, kilatan dingin berkedip dari mata pemuda itu saat dia melirik 7 di depannya. Meskipun nadanya cukup menakutkan, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk pergi. Pemuda itu mengangguk dengan ekspresi santai dan melemparkan jimat perak ke arah 7 dengan lambaian lengannya. Mereka semua ditempatkan di bawah masing-masing bahu kanan mereka. Pemuda itu kemudian dengan santai duduk tanpa memperhatikan 7 lainnya dan menutup matanya.
Yang lain saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri, tidak ada dari mereka yang berani merobek jimat. Mereka hanya bisa menunggu. Pada saat itu, Han Li memiringkan kepalanya dan melirik jimat perak di dekat bahunya. Untuk sesaat, dia menyeringai. Tidak lama kemudian, jimat itu mulai bersinar dengan cahaya perak sebelum segera memudar. Ketika pemuda itu merasakan sesuatu terjadi, dia membuka matanya dan melirik Han Li sebelum berkata tanpa emosi, "Pergi ke lantai 2. Kakak senior Miao sedang menunggumu." Ketika Han Li mendengar itu, dia melirik jimat dan tanpa berkata-kata menaiki tangga. Lantai 2 cukup kosong tanpa apa-apa selain 2 karpet. Pemuda keriput itu duduk bersila di atas karpet. Ketika dia melihat bahwa Han Li telah tiba, dia menunjuk ke karpet yang lain dan tersenyum, "Silakan duduk. Tidak perlu gugup, ini akan cepat selesai." Teknik interogasi tidak seperti teknik sihir jiwa, itu hanya menentukan apakah jawaban Anda benar atau tidak. Meskipun tidak memiliki kepastian sepenuhnya, sebagian besar waktu itu akan benar. Karena itu, saya akan mengajukan 10 pertanyaan. Jika 3 atau lebih dinilai salah, kamu tidak akan diterima di sekte tersebut. Apakah kamu mengerti? Han Li menganggukkan kepalanya dan dengan tulus berkata, "Junior mengerti." Dia kemudian duduk di karpet di depan pemuda. Han Li dalam hati mencibir. Seolah-olah teknik hati sejati bisa mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. "Baiklah, mari kita mulai. Di mana kamu lahir?" Melihat jimat di bahu Han Li berkedip dengan cahaya perak, dia mulai mengajukan pertanyaan. Han Li dan yang lainnya terbang dari paviliun dan langsung menuju gunung terbesar. Semua kultivator telah melewati kultivasi pemuda layu tanpa masalah. Dengan demikian, begitu Master Sekte Awan Hanyut mengenali mereka dan mencatat nama mereka, mereka akan menjadi murid resmi sekte tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.